Martial Peak 3437. Gurun wilayah barat telah menjadi wilayah iblis. Demon Ki berlama-lama di udara, dan kejahatan berkembang. Puluhan juta pasukan ras iblis telah berkumpul di sini dan terus berbaris menuju kedalaman batas bintang. Kemanapun mereka pergi, kematian dan pembantaian mengikuti. Di bawah wilayah iblis, bahkan langit menjadi abu-abu dan kusam, seolah-olah dunia telah kehilangan vitalitasnya. Dua garis cahaya menyapu langit satu demi satu, menyebabkan anggota ras iblis yang tak terhitung jumlahnya mengangkat kepala dan meringis, mengeluarkan geraman rendah dari tenggorokan mereka. Pada akhirnya, Yang Kai tidak berpikir terlalu lama. Setelah dikejar dan dilukai oleh Li Wuyi lagi, dia segera memutuskan untuk berangkat ke wilayah iblis dalam keadaan marah. Tidak ada tempat baginya di batas bintang. Jika dia ingin memasuki wilayah iblis, dia harus melewati lorong antara dua dunia di gurun wilayah barat. Ini juga satu-satunya pintu masuk antara dua dunia besar. Sepanjang jalan, ekspresi Yang Kai terus berubah, ekspresinya dipenuhi dengan kekhawatiran. Di sisi lain, Yuru Meng tersenyum seperti biasa, tanpa sedikit pun rasa takut atau khawatir tentang wilayah iblis. Bahkan, dia bahkan tampak menantikannya. Kecepatan keduanya sangat cepat, tetapi saat mereka terbang begitu mencolok, mereka masih menarik banyak ahli ras iblis untuk mengejar mereka. Pada awalnya, hanya ada beberapa orang yang mengikuti mereka, tetapi pada akhirnya, ada ratusan raja iblis, semuanya memancarkan ki iblis yang menakutkan. Yang Kai memiliki ekspresi jijik di wajahnya. Untungnya, pintu masuk ke lorong antara dua dunia tidak jauh di depan. Yang Kai dengan erat memegang tangan Yuru Meng dan berbisik, "Jangan berpisah dariku nanti. Aku akan mencoba melihat apakah aku bisa langsung menerobos. Jika tidak berhasil, kita akan memikirkan cara lain." Yuru Meng memegang tangan Yang Kai dan tersenyum padanya, "Jangan khawatir, serahkan sisanya padaku." "Serahkan padamu." Yang Kai mengerutkan kening dan berbalik untuk menatapnya. Yuru Meng berkata, "Percayalah padaku." Yang Kai merenung sejenak, lalu menggertakkan giginya dan berkata, "Oke, terserah kamu." Yuru Meng tertawa kecil dan memimpin. Dia menyusul Yang Kai dan menariknya ke depan. Dalam sekejap mata, mereka tiba di depan terowongan. Pintu masuk ke lorong antara dua dunia adalah yang paling penting. Ras iblis secara alami memiliki pertahanan yang kuat di sini. Ada lusinan Raja Iblis yang menjaga pintu masuk sendirian, dan ada juga beberapa Raja Demi Sein yang ditempatkan di sini untuk mencegah kultivator dari batas bintang menghancurkan pintu masuk. Raja Iblis dan Raja setengah orang suci yang menjaga tempat ini merasakan aura Yang Kai dan Yuru Meng. Mereka semua mendongak, dan banyak dari mereka segera mengungkapkan senyum sinis. Yuru Meng, di sisi lain, memimpin Yang Kai ke bawah dan berdiri di depan pintu masuk. Sepasang matanya yang berair melihat ke kiri dan ke kanan. Yang Kai berdiri di sampingnya, melihat sekeliling dengan mata tajam. Kaisar Ki berfluktuasi, sepertinya dia bisa memulai pembantaian kapan saja. Ratusan Raja Iblis yang telah mengejar mereka sepanjang jalan akhirnya tiba dan mendarat di tanah, mengelilingi mereka berdua dengan sangat erat sehingga tidak ada setetes air pun yang bisa keluar. Tatapan banyak orang yang dengan rakus melekat pada tubuh anggun Yuru Meng, mengungkapkan ekspresi penuh nafsu. Di sisi lain, Raja Iblis raksasa membawa kapak besar berjalan ke depan. Setiap langkah yang dia ambil menyebabkan tanah bergetar. Ketika dia berada sekitar 30 meter, dia mengarahkan kapak yang lebih tinggi dari manusia dan menyeringai sinis. "Manusia, apakah kamu ingin mati?" Aura Raja Iblis ini sangat kuat. Meskipun gerakannya tampak sedikit canggung, dia jelas merupakan eksistensi dengan kekuatan luar biasa. Terlebih lagi, dia seharusnya menjadi salah satu Raja Iblis terkuat. Ketika suaranya jatuh, Raja Iblis lain di sekitarnya semua tertawa kecil. Sejak pembukaan lorong antara dua dunia dan invasi ras iblis, tidak ada yang pernah datang ke sini dalam perlombaan. Oleh karena itu, kedatangan Yang Kai dan Yuru Meng membingungkan kelompok kekuatan ras iblis. Mereka bertanya-tanya apakah kedua orang ini sakit jiwa. Yuru Meng mengerutkan bibirnya dan tersenyum. Dengan lambaian tangannya, seberkas cahaya melesat ke arah Raja Iblis di depannya. Raja Iblis mengulurkan tangan dan meraihnya. Dia mengerutkan kening dan menatap Yuru Meng sebelum melihat benda di tangannya. Dengan sekali pandang, ekspresi Raja Iblis berubah. Dia menatap Yuru Meng dan membuka mulutnya lebar-lebar dengan ekspresi tidak percaya. Yuru Meng tetap tenang dan tersenyum manis. Sikap Raja Iblis di depan mereka tiba-tiba berubah 180 derajat. Dia bahkan menjadi sedikit takut dan tersanjung. Dia mengangguk dan membungkuk, "Tolong tunggu sebentar. Izinkan saya untuk berkonsultasi dengan Half Saint Master." Yuru Meng memberi isyarat agar dia melakukan apa yang dia mau. Raja Iblis dengan cepat berbalik dan berjalan ke arah tertentu. Sepertinya dia benar-benar akan berkonsultasi dengan ras Saint of the Demon. Adegan aneh ini membuat semua Raja Iblis menggaruk-garuk kepala. Mereka saling memandang dan melihat kebingungan di mata masing-masing. Yang Kai juga bingung. Dia diam-diam mendekati Yuru Meng dan bertanya, "Rumeng, apa yang kamu tunjukkan padanya? Kenapa dia tiba-tiba menjadi seperti anjing?"
Yurumeng terkikik, dia awalnya seekor anjing. Yang Kai tidak bisa membantu tetapi memutar matanya. Jika Raja Iblis yang begitu kuat adalah seekor anjing, lalu apa dia? Yurumeng berkata, baiklah, jangan terlalu banyak bertanya. Kamu akan tahu sebentar lagi. Yang Kai mengangguk. Dia memiringkan kepalanya dan berkata, saya menemukan bahwa Anda menyembunyikan rahasia besar. Yurumeng mengedipkan matanya dengan main-main, seorang wanita dengan rahasia itu cantik. Apakah kamu ingin tahu apa rahasia itu? Yang Kai menjawab, jika Anda bersedia memberitahu saya akan mendengarkan. Yurumeng menepuk tangan Yang Kai dan berkata, kamu akan tahu sebentar lagi. Sementara keduanya berbicara, Raja Iblis yang telah pergi sebelumnya kembali. Pada saat ini, dia memiliki ekspresi yang bermartabat. Dia dengan cepat berjalan di depan Yurumeng, membungkuk, dan memegang sesuatu di tangannya. Dia dengan hormat menyerahkannya kepada Yurumeng. Yang Kai meliriknya dan menemukan bahwa Raja Iblis memegang token seukuran telapak tangan. Dia tidak tahu dari bahan apa token itu dibuat. Warnanya merah tua, seolah-olah terbuat dari darah segar. Ada hantu bengkok yang terukir di token, seolah-olah jiwa yang tersiksa melolong kesakitan. Sekilas, tampaknya memiliki kekuatan untuk merebut jiwa seseorang. Ada juga suara hantu menangis dan serigala melolong dalam pikiran seseorang, mengguncang roh ilahi seseorang. Ini seharusnya benda yang Yurumeng lempar ke Raja Iblis sebelumnya. Itu sebenarnya sebuah tanda. Yurumeng mengangkat tangannya dan mengambil kembali tokennya. Dia dengan ringan berkata, bisakah kita lewat di sini? Raja Iblis mengangguk berulang kali, ya. Setelah mengatakan itu, dia menoleh ke samping dan memberi isyarat, tolong. Yurumeng menatap lurus ke depan dan dengan angkuh berjalan melewati Raja Iblis. Yang Kai memiliki ekspresi kosong saat dia mengikuti dari belakang Yurumeng. Dia menatap Yurumeng dan kemudian ke Raja Iblis, penuh pertanyaan yang tidak bisa dia utarakan. Ketika dia bertemu dengan tatapan Raja Iblis menatapnya dengan iri dan bahkan mengacungkan jempolnya. Mulut Yang Kai berkedut. Tidak lama kemudian, Yang Kai dan Yurumeng memasuki lorong antara dua dunia dan menghilang. Hanya pada saat inilah Raja Iblis besar menghela nafas lega seolah-olah baru saja lolos dari bencana. Itu menyeka keringat di dahinya dan meringis untuk sementara waktu. Beberapa ratus Raja Iblis yang mengejar mereka sampai ke sini agak bingung. Mereka semua membuka mulut untuk bertanya apa yang sedang terjadi. Bagian antara dua dunia adalah tempat yang sangat penting, bagaimana mungkin dua orang ras diizinkan masuk? Raja Iblis dengan dingin mendengus, ini adalah perintah dari beberapa Half Saint Master. Apakah Anda keberatan? Kalimat ini membungkam beberapa ratus Raja Iblis. Karena itu adalah perintah dari Half Saint, mereka tentu saja tidak berani keberatan. Namun, masalah hari ini sangat aneh dan telah menjadi misteri yang tak terpecahkan. Dalam kehampaan, Yang Kai dan Yurumeng berpegangan tangan saat mereka terbang ke depan. Di kejauhan, sepertinya ada sedikit cahaya yang membimbing mereka berdua ke depan. Namun, meskipun cahayanya tampak cukup dekat, pada kenyataannya, tidak diketahui seberapa jauh jaraknya. Lagi pula, melintasi antara dua dunia bukanlah sesuatu yang bisa diselesaikan dalam waktu singkat. Tiba-tiba, Divine Sense yang kuat menyapu Yang Kai, menyebabkan tubuh Yang Kai mengencang dan secara naluriah melahirkan rasa krisis. Kekuatan Divine Sense ini jelas bukan sesuatu yang bisa dimiliki oleh Raja Iblis biasa. Bahkan Half Saint tidak memiliki kualifikasi ini. Seorang Santo Iblis. Tidak, itu lebih seperti Demon Saint. Itu lebih seperti Divine Sense of the Great Emperor. Pikiran Yang Kai berubah dan dia segera mengerti milik siapa Divine Sense ini. Kaisar Agung Bayangan Malam. Dia sudah lama mendengar bahwa dia menjaga lorong antara dua dunia, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia tidak mundur. Kaisar Besar Prajurit Binatang telah mengatakan bahwa Kaisar Besar Bayangan Malam memiliki garis keturunan ras iblis, dan jalur antara dua dunia telah dibuka karena dia, yang mengarah pada kehancuran kehidupan di batas bintang. Ditambah dengan fakta bahwa dia telah dibunuh oleh Assassin Hall sebelumnya, Yang Kai tidak memiliki kesan yang baik tentang Night Shadow Great Emperor. Matanya menyapu kegelapan yang dalam, tetapi dia tidak dapat menemukan jejak Kaisar Agung Bayangan Malam. Rasa ilahi pihak lain juga telah menghilang, tidak meninggalkan jejak untuk diikuti Wu Hen. Yurumeng dengan jelas juga merasakan Divine Sense ini, tapi dia tidak berniat untuk memperhatikannya, hanya terus terbang ke depan. Cahaya di depan semakin dekat, dan setelah siapa yang tahu berapa lama, kekuatan hisap datang dari depan. Ini adalah kekuatan hisap dari dunia hebat, dan Yang Kai dan Yurumeng keduanya tanpa sadar tersedot. Penglihatan mereka kabur, dan mereka muncul di dunia lain. Sebelum Yang Kai bisa terbiasa, Divine Sense yang kuat menyapu dari segala arah, dari Raja Iblis, setengah orang suci, dan bahkan orang suci setan. Ekspresi Yang Kai membeku, seluruh tubuhnya menegang seperti macan tutul, dan ketika dia melihat ke atas lagi, ekspresinya menjadi lebih serius. Apa yang masuk ke matanya adalah massa padat kepala manusia, tak terhitung jumlahnya. Tentara ras iblis berkumpul di sini,
terus-menerus melewati pintu masuk lorong antara dua dunia, mengirimkan kekuatan tempur ke batas bintang. Lebih jauh, ada lebih banyak lagi anggota ras iblis yang bergegas mendekat. Divine Sense yang menyelimuti keduanya dengan cepat menghilang, dan para ahli dari ras iblis sebenarnya tidak peduli dengan kedatangan keduanya, seolah-olah mereka sudah mengharapkannya. Hanya beberapa Demon Saint Divine Sense yang tinggal di Yang Kai untuk sementara waktu dengan penuh minat, dan kemudian segera mundur. Ayo pergi, Yuru Meng memanggil, dan kemudian terbang ke langit berdampingan dengan Yang Kai. Hanya pada saat ini Yang Kai punya waktu untuk menyelidiki situasi di wilayah iblis. Ini adalah dunia hebat yang berbeda dari batas bintang. Prinsip dunia di sini tampaknya agak kacau, dan ada matahari yang menggantung di langit, tetapi matahari itu tampaknya terhalang oleh sesuatu, memberikan perasaan kabur dan keruh. Bumi itu tandus, dan hanya ada sedikit tumbuh-tumbuhan. Ada jurang besar di tanah yang membentang di utara, selatan, timur, dan barat, seperti pola rumit di punggung kura-kura. Itu adalah pemandangan yang tragis.